والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Ibrahim Mathalullah Fidul Hayati. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Amin Mathalullah Fidul Hayati. Yang sama-sama kami hormati pula Ketua RT 04 Bapak Sufidil Mathalullah Fidul Hayati. Itu pula yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi Raisul Jelasah MC Kondang yang tiada dua-duanya, Ustaz Resti Mathalullah Fidul Hayati, beserta para santri dari As-Sakinah. Kita doakan semoga mereka semua menjadi anak-anak yang soleh yang dapat menyenangkan baik dari yang mengasuhnya maupun masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi pula para orang tua kami yang alhamdulillah selalu istiqomah datang di majelis ilmu ini. Kita doakan semoga para orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat menunaikan ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan kajian rutin setiap malam Sabtu. Semoga dengan keistiqomahan kita untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam dapat kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu silakan dibuka kitab Musburianya halaman 18 ya. Yang keempat, itu baris keempat. Bertemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala wa awwalu man aslama ba'dal wahyi Khadijah. Dikatakan orang yang pertama kali masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah, istri yang luar biasa, begitu pandai menyenangkan Rasulullah. Ketika saat menerima wahyu, peran beliau ini begitu luar biasa, makanya nama Ibunda Khadijah tidak hilang dari rasa cintanya baginda Rasul kepada beliau. Summa Abu Bakrin. Nah, yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar juga nih sahabat yang begitu sabar, yang begitu setia, ya, nemenin Rasulullah ke Gua Hira, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai beliau begitu senangnya, begitu cintanya, dicatek ular, nggak mau bangunin Rasulullah. Kalau kita ada teriak kan gitu. Summa Ali. Nah, kemudian juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Summa Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah. Summa Qamariyah. Qamariyah ini budak yang kemudian namanya diganti menjadi Jariyah. Summa Hamzah, summa Utsman, summa Zuhair, summa Abu Ubaidah bin Jarrah, summa Talha, summa Zubair ridwanallahi ta'ala alaihim ajma'in.
belum terang-terangan, belum jor-joran, masih disembunyikan akan keislaman mereka. Dari siapa? Dari kaum kafir Quraisy. Tsumma nazala Jibril alaihissalam. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Faqala, dan ia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu salam atau menyampaikan kepadamu salam. Wa ya'muruka bi an tad'un nasa ilal Islam, dan engkau diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeru umat manusia untuk masuk agama Islam. Faqama Nabi alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasa'ida ala jabalin Abi Qubais. Nah, setelah beliau mendapatkan salam dari malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril menyampaikan salamnya dari Allah, beliau berdiri, kemudian beliau naik ke atas gunung Abi Qubais, Jabal Abi Qubais. Nah, ini sejarah luar biasa. Gunung yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini Jabal Abi Qubais. Kalau kita yang mungkin saat ini ataupun sebelum-sebelumnya pernah umroh, ini posisi Jabal Qubais itu ada di sebelah timurnya Mekah. Itu kalau sekarang itu sudah jadi istana raja ini Jabal Qubais ini. Ya, Jabal Qubais ini sejarahnya banyak. Ya, bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy minta Rasulullah membelah bulan ini juga di Jabal Qubais. Ya, Jabal Qubais itu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga sama mendapatkan perintah, tapi perintahnya berbeda, mengajak menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nah, itu di Jabal Qubais tadi. Fanada bi'ala sautihi, kemudian Rasulullah menyeru dengan suara yang begitu tinggi. Faqala, saya beliau berkata, qulu, katakanlah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah perintah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada seluruh manusia di atas Jabal Qubais. Falamma sami'an nas, falamma sami'an nasu nida'ahu, ketika manusia mendengarkan panggilan Rasulullah, ijtama'atil kuffaru fi darin nadwah, maka berkumpullah para kafir Quraisy di darin nadwah. Darin nadwah itu suatu tempat yang mana dekat dengan rumahnya Abu Jahal. Kita udah bahas kemarin tuh ya di surat Al-Ikhlas itu. Jadi darin nadwah ini dekat dengan rumahnya Abu Jahal. Fatasyawaru fima bainahum, kemudian mereka di darin nadwah ini bermusyawarah. Faqalu, selaya mereka berkata, inna Muhammadan yashtumu alihatana. Mereka berkata, sesungguhnya Muhammad telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Wa yad'una ila ilahin wa, dan beliau menyeru kepada kami untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. La na'lamu, dan mana kami itu tidak pernah mengetahuinya. Tuh kata orang kafir Quraisy yang tadinya dia asik-asik nyembah berhala, datangnya Rasulullah malah ngajak untuk menyembah Allah. Maka mereka bilang, apa yang mereka katakan? La na'lamu, kita itu gak kenal itu siapa, yang kami kenal hanya berhala. Fakaifal hilah. Bagus banget nih. Pakai falhilah. Bagaimana ini? Mustahil lah kalau bahasa kita.
mustahil. Orang nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah kenal Allah, kok tiba-tiba disuruh nyembah Allah. Emang biasa, kebiasaan mereka menyembah berhala. Yaqulu Muhammadun lana. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, la ta'budu alihatakum. Wahai kafir Quraisy, jangan kau sembah Tuhanmu. Wahia talatumi'atin wasittuna sonaman. Karena mereka berjumlah 360 berhala. Bayangin bagaimana menyembahnya. Satu aja udah puyeng banget, apalagi 360 berhala berjejer. Kira-kira berapa jam itu selesainya? Ya kadang kita ke masjid aja berapa menit sih kita sholat tuh ya. Ini 360 berhala. Maka Rasul bilang jangan disembah begitu banyak. 360 berhala, udah dah nyembah satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah al-wahid al-qahhar. Ya kecuali hanya Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi nggak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Allah tidak ada yang hebat ya selain Allah. Allah tidak ada yang mampu selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau badan kita besar, mau badan kita kecil, kalau kata Allah ya udah saat ini sakit mau jadi apa, nggak akan bisa ngapa-ngapain kita, nggak berdaya. Gitu. Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah harus selalu ada di dalam hati kita. Jadi ngapa-ngapain harus sering kita berucap la haula wala quwata illa billah. Wa minhum Syaibah bin Rabi'ah. Nah, di antara mereka yang kafir Quraisy itu ada yang namanya Syaibah bin Rabi'ah, wa Walid bin Harith, ada juga namanya Walid bin Harith, wa Safwan bin Umayyah, Safwan bin Umayyah, wa Ka'ab bin Al-Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, wa Aswad bin Abdul Yaguz. Ya, itu juga ada namanya As'ad bin Yaguz, wa Safar bin Al-Haris, wa Kinana bin Rabi'. Nah, mereka inilah wahum kuffaru Makkah. Mereka inilah para orang-orang kafirnya Makkah. Wa haula'i ru'asaul kuffari. Nah, mereka itulah dedengkot. Nah, bahasa kita ya, petinggi-petingginya kaum kafir Quraisy. Qalu seraya mereka berkata, yad'una ila ilahin. Mereka berkata, kami diajak untuk menyembah Tuhan yang satu. La na'rifu, dan kami itu gak kenal nama itu Tuhan. Walima yasdumu alihatana. Terus kenapa Muhammad ini kok menghina Tuhan kami, menyinyir Tuhan kami? Faqama wahidun minhum. Berdirilah salah satu di antara mereka, wa huwa yaqul, dan dia berkata, yuridu Muhammadun fi dzalika ma'an. Jadi Rasulullah dianggap oleh salah satu orang kafir itu apa? Muhammad itu ngomong begitu karena butuh harta. Ya Allah. Kayaknya Rasul kita rendah banget. Falam yaltafitu ilaih, dan tidak ada yang melihat kepadanya. Wa qalu, dan mereka berkata, huwa sahirun kadzdzab. Rasulullah dianggap adalah seorang penyihir dan seorang penipu. Alhamdulillah. Summa qalu lil Walid, kemudian mereka berkata kepada Walid, ma taqulu anta, bagaimana pendapatmu wahai Walid? Yang lain ini pada berkomentar, kok kamu ini diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa. Ma aqulu fi hadzal amri syai'an, yang mana sepatah pun kata pun tidak keluar dari mulutmu. Fanasabuhu ilaihi, maka para petinggi-petinggi kafir Quraisy ini menganggap bahwasanya si Walid ini pro dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqadahu al-ghadab jiddan,
Ternyata si Walid ini marah semarah-marahnya. Apa? Ya orang belum tahu ngapa-ngapain, tiba-tiba udah dikata. Akhirnya dia marah. Lah kan saya nggak mata apa-apa. Ngapa saya dicurigai saya pro dengan Rasulullah, pro dengan Muhammad? Faqala Walid, kemudian Walid ini berkata, ahmiluni thalathata ayyamin, wahai petinggi-petinggi kafir Quraisy, berikan saya waktu 3 hari. Nah, ini permintaan Walid nih, karena udah diremehin kan si Walid nih. Ya. Wa kana lahu sanamani muttakhadani min jawahira wa min dhahabin wa fiddatin wa bi anwa'il lu'lu'i. Ternyata si Walid ini memiliki 2 berhala, yang mana 2 berhala ini dibuat dari permata, dari emas, dari perak, dan macam-macam intan. Kalau uang kita habis dipretelin, ya, uang kita habis dipretelin, jualin. Nah, ini terbuatnya dari emas, dari intan, mutiara, masya Allah. Maudu'ani, dan kedua-duanya itu diletakkan ala kursi, di atas kursi. Biasanya kalau yang utara di atas kursi piala, kalau habis menang, apalagi pialanya gede, ya, taruh dulu di situ sebelum ditaruh di mading, gitu, ya, atau ditaruh di lemari. Wa albasa alaihima alwanat thiyabi, kemudian dipakaikan ke kedua berhala itu dengan bermacam-macam baju. Fa'abadahuma thalathata ayyamin wa layaliyahunna mutawaliyat. Nah, sesuai janjinya tadi Walid, ternyata disembah nih selama 3 hari 3 malam mutawaliyat, itu mustamirah, terus-menerus, enggak berhenti-berhenti. Wa ma akal wa ma syarib wa dhaba ila baiti wa uladi, enggak makan, enggak minum, puasanya ya, enggak makan, enggak minum, dan dia tidak pulang ke rumahnya, tidak bertemu dengan anak-anaknya. Buat ngapain? Wa tadarrua ilaihi, maknanya untuk dia mengagungkan, beribadah sungguh-sungguh kepada 2 berhalanya. Wa biyaumil tsalits, di hari ketiga, qala bihaqqi ma abadtukuma. Si Walid ini berkata, dengan kebenaran yang mana aku telah menyembahmu berdua salah satu ayyamin, sebanyak 3 hari, hadir ibadata, dengan ibadah ini, anta takallama wa tukhbirana, hendaklah keduanya berbicara dan memberikan informasi kepada kami min amri Muhammadin, akan perihal Muhammad. Jadi dia mau nanya nih, sebenarnya Muhammad itu siapa sih? Maka si Walid nanya kepada Tuhannya, dua berhala itu. Padahal syaitanu fi fadlis sanami. Nah, ini dia. Ternyata masuklah setan ke dalam mulutnya berhala tersebut. Wa taharraqa wa takallama, sambil mengucapkan dan berbicara. Wa qala, setan ngomong, bisa banget, inna Muhammadan laisa binabiyyin. Kata si setan yang masuk ke berhala ini, Walid, Muhammad itu bukanlah seorang nabi, ya, bukan seorang nabi. Fala tusaddiquhu, jangan kau mempercayainya. Wa farihal Walid, senang Walidnya. Wa kharaja wa akhbara al-kuffar, kemudian dia keluar dari rumahnya karena kan dia bilang ahmiluni salah satu ayyamin. Dia bilang sama petinggi kafir, kasih saya 3 hari, saya nyembah Tuhan saya dulu, nanti kalau dapat informasi darinya saya beritahukan kepada kalian. An maqalatis sanami, atas apa yang telah disampaikan oleh berhala. Wa kuffaru Makkah ijtama'u
ijtama'u 'indal Walid. Ya, akhirnya kumpul petinggi-petinggi kafir Quraisy itu ya berada di posisinya Walid. Wa qalu, nasraya mereka berkata, yanbaghi lana an natakallama 'inda Muhammadin. Jadi ayo kita sampaikan, kalau bahasa kita mungkin yuk kita paranin Muhammad itu, kita omongin ke dia apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Falamma sami'a an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalamu maqalatahum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang menjadi perbincangan mereka. Nah, di situ tulisan kitabnya salah tuh. Ikta nama tulisannya begitu ya. Dia yang benar igtamma. Igtamma bidzalika. Manuskrip yang benar itu igtamma, bukan igtanama. Igtamma. Jadi ketika Rasul dengar itu, katanya Rasul itu bukan nabi. Ya, kata Tuhannya tadi yang berhala. Ternyata igtamma hazina. Rasulullah begitu sedih. Wa nazala Jibril alaihissalam. Nah, ketika Rasul lagi sedih, turun. Nah, gitu. Pokoknya setiap Rasul sedih, malaikat Jibril turun untuk menghiburnya. Faqala ya Muhammadun wailun liman istana'a hadhil maqalatah. Wahai Muhammad, celakalah bagi siapa saja yang membuat atau menyampaikan perkataan ini, yakni Al-Walid, yaitu Al-Walid. Ya, jadi kan Walid tadi nyembah Tuhannya, dapat informasi itu, maka celakalah kata malaikat Jibril. Falamma sami'al Walidu hadhil maqalata, ketika si Walid dengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi ya kepada Rasulullah, dahika, dia cengengesan. Ibarat orang lagi nasihatin, dia tawa ya. Orang lagi nasihatin benar, dia cengengesan. Tadi begini nih Walid, dikasih tahu yang benar, dia malah cengengesan, tawa dia. Bahasa ketawa dia meremehkan. Wa qala, dan dia berkata, la ubali, emang gue pikirin. Kalau bahasa kita gitu ya, kalau bahasa kitanya emang gue pikirin atau tidak aku pedulikan. Fajtama'u fawada'u baina aydihim sanaman. Kemudian orang kafir Quraisy ini ngumpulin dah tuh, menaruh semua berhala-berhala di antara mereka. Nah, di situ nama berhalanya Hubala. Nah, ini namanya Hubal. Hubala. Ini nama berhalanya Hubal. Fatarahu alaihi alwanat thiyabi. Ya, kemudian dilepasin deh tuh, dia dipakaikan lah ya berbagai macam baju, wasajadu lahu, kemudian mereka bersujud kepada siapa? Hubal tadi tuh ya. Fada'an nabiyya alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ya. Waja'a ma'a Abdullah bin Mas'udin ya, dan saat itu ketika Rasulullah melihat orang kafir Quraisy itu berdoa kepada berhala itu diajak, ya kalau bahasa kita udah jangan disembah itu, jangan. Wajah ma'a Abdullah bin Mas'udin, dan Rasulullah saat itu datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa indahum. Nah, Rasulullah dan Ibnu Mas'ud duduk di antara orang kafir Quraisy tersebut. Ya. Fadakhala asy-syaitanu fi batni as-sanami. Nah, kemudian masuklah setan ke perut berhala si Habal tadi. Wa ismu syaitani kana musfirra. Nah, ini namanya si musfir. Nah, nama setannya musfir. Fahaja an-nabiyya as-salatu wassalam. Ya, jadi si musfir ini mencaci, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma sami'a Abdullah bin Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud ini mendengar ejekan tersebut, radhiyallahu ta'ala anhu tahayyara. Nah, bingung dia.
disampaikan ini berhala. Kata Ibnu Mas'ud, faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takhaf min hada, jangan kau takut akan hal ini. Jadi sekarang di rumah ternyata antum tiba-tiba bisa ngomong kabur gitu. Ya, malam-malam jam 12 bunyi jamnya ting nong ngomong lagi dia. Waduh, gimana itu? Ya, fa innahu syaitonun. Rasulullah nyampe itu tadi, yang ngomong adalah setan. Udah didengerin, jangan takut. Fansarafa Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya Rasulullah pergi. Ya, pergi. Fastaqbalahu fit tariqi farisun. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertemu di suatu perjalanan dengan seseorang yang menaiki kuda. Wa alaihi thiyabun khudra, dan dia menggunakan baju yang berwarna hijau. Fanazala an farsihi, kemudian turun nih. Ya. Seseorang itu turun dari kudanya. Fasallama ala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada Rasulullah sallallahu. Fajabahu, kemudian Rasulullah menjawabnya. Faqala man anta, maka Rasul nanya, siapa engkau? Ya raqib, wahai orang yang menunggangi kuda. Qad a'jabani salamuka, aku begitu terkesima, aku begitu kagum kepada salam yang kau sampaikan alayya, kepada diriku. Faqala lahu ana min abna'il jinni, saya adalah salah satu keturunan jin. Jadi yang naikin kuda itu salah satu keturunan jin. Maksudnya anak jin dari ya. Qad aslamtu fi zamani Nuh alaihissalam, aku telah memeluk Islam di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Lakin, akan tetapi, kuntu ghaiban an watani, saya meninggalkan daerahku, daerah tempat asalku. Falamma qadimtu, ketika aku tiba, fawajadtu ahli, aku melihat keluarga-keluargaku, istri-istriku, anak-anakku, bakiyatan, lagi pada nangis. Jadi istrinya jin, anak-anaknya jin, yang dalam satu kampung negeri itu lagi pada nangis. Ya Allah. Fasa'altu minha, akhirnya jin ini bertanya kepada istrinya. Faqalat li, maka istrinya menjawab, amma tara anna musfirran sana'a ma sana'a ma Muhammadin alaihissalam, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika Rasulullah SAW dihina, dicaci oleh mereka? Ini jin, bukan manusia. Jinnya jin muslim. Nangis keluarga melihat Rasulullah dihina. Kita sebagai umatnya bagaimana? Ini kita tanya pada diri kita, seberapa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Masa kalah? Jin aja gak terima Rasulullah dihina. Kalau kita dengan Rasulullah dihina, kita biasa-biasa saja, berarti dipertanyakan keimanan kita. Falamma sami'atu zahabtu ala atharihi, ketika aku mendengar Rasulullah dihina, dicaci oleh si musfir itu, faqataltuhu baina Safa wal Marwah, aku bunuh dia di antara Safa dan Marwah. Ini jin luar biasa. Wa hada damuhu ala sayfi, ya Rasul, ini darahnya di atas pedangku. Wa ra'suhu fil mikhlati, dan palanya aku kantongin.
Wa badanahu matruhun baina Safa wal Marwa. Badannya aku letakkan, aku lempar di antara Safa dan Marwa. Ya mungkin kalau kita bisa melihat masih ada kali kalau kita lagi sa'i mungkin. Ya. Wa suratuhu mithlu suratul qalbi. Dan rupanya, ya, gambarannya itu seperti gambaran anjing. Maqtu'ur ra'si, yang mana terputus kepalanya. Jadi gambaran si setan tadi, ya, jin kafir tadi yang nama musuh itu seperti itu. Ya, seperti seekor anjing yang kemudian dibunuh, sisa palanya diambil dan badannya dibuang. Rasulullah Nabi alaihi salatu wassalam, masyaallah, Rasulullah gembira. Ternyata dari kalangan jin muslim aja yang masuk Islam di zaman Nabi Nuh begitu cintanya pada beliau. Fada'a lahu bil khair, kemudian Allah mendoakan jin tersebut dengan suatu kebaikan. Kemudian Rasulullah berkata, "Masmuka, wahai jin, siapa namamu?" Qala, ia menjawab, "Ismi Muhair bin Abhar." Ini nama jinnya itu Muhair bin Abhar. Wa maqami ala jabali Tursina. Jadi tempat tinggalku, kekuasaanku berada di atas gunung Tursina. Sumaqala, kemudian dia berkata, jadi si Muhair bin Abhar ini ngomong kepada Rasulullah, "Atamuruni ya Rasulullah, apakah engkau mau memerintahkanku wahai Rasulullah, in ahjul kuffar, untuk menghina orang-orang kafir, fi fami asnamihim, di mulut berhala-berhala mereka, kama hajaka musbir, sebagaimana si jin musbir tadi menghina dirimu." Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muhair tersebut, "If'al, lakukanlah wahai Muhair." Summa ijtama'al kuffaru fi yaumil tsani, di hari kedua berkumpullah orang-orang kafir Quraisy. Fada'u an-nabiy alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah menyeru, "Wahai petinggi-petinggi kafir Quraisy, sini kalian semua datang." Fawada'u habla fawada'u hubal, ya, kemudian ditaruhlah, ya, yang tadi nama berhalanya Habal, ya, baina aydihim, di antara mereka, wa tarahu alaihi alwanan thiyabi, kemudian dilemparin tuh, digantiin tuh baju-bajunya, ya. Fasajadu lahu wa tadarra'u ilahi, silakan kalian sujud, silakan kalian sembah si Habal tadi, kata Rasulullah. Kama fa'alu fil yaumil awwal, sebagaimana kalian melakukannya di hari yang pertama. Faqalu, kemudian mereka berkata, "Ya Hubal, wahai Hubal, akhirul yawma a'yunana bihajai Muhammadin alaihissalam." Wahai Hubal, tunjukin hari ini di mata semua yang melihat dengan cacian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Habal, kemudian berkata Habal, "Ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, i'lamu, ketahuilah, inna hadza nabiyyun haqqun, sesungguhnya nabi ini adalah nabi yang benar."
jikalau kalian semuanya tidak beriman kepadanya, walam tusaddiqu, dan kalian tidak mempercayainya, takunu fi nari jahannam, maka tempat yang pantas bagi kalian semua adalah api neraka, khalidina fiha, yang mana kalian kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Fasadiqu Muhammadan, maka benarkanlah bahwasanya Muhammad wa huwa nabiyullah, bahwasanya ia adalah nabi Allah, wa khairu khalqi, dan sebaik-baiknya makhluk. Faqama Abu Jahal alaihi la'nah, kemudian berdirilah Abu Jahal, semoga Allah memberikan laknat kepadanya. Wa akhadha as-salamu wa darabahu 'ala al-ardi wa kasarahu wa ahraqahu binnar. Kemudian berhala yang dinamakan Habal tadi atau Hubal diapain sama Abu Jahal? Dihancurin, dibanting, kesel ya. Yang tadinya dia pengen mendapatkan jawaban bahwasanya Muhammad adalah bukan seorang nabi, Muhammad adalah pembohong, penyihir, penipu. Ternyata si Habal ini malah nyuruh mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansarafan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah pun pulang ila darihi masruran, ke rumahnya dengan begitu bahagia, begitu senang, begitu gembira. Ini cara Allah ketika Rasulullah dapat ujian, karena Rasulullah itu begitu cinta kepada Allah, Allah nggak kasih begitu lama kesedihan itu. Allah hibur lagi, Allah buat lagi mainan yang mereka tadinya sembah, ternyata berbalik 360 derajat ya kalau bahasa Indonesia. Samahu Abdullah bin Abhar, kemudian yang tadi jinnya itu bernama Muhair, dipanggilnya sama Rasulullah siapa? Abdullah, hambanya Allah yang bernama Abhar. Wansa'u asy'ara, kemudian si Abhar ini membuat sihir fi qatli musfirin, ketika dia bunuh itu si jin musfir, seraya dia berkata mesirnya, ana Abdullah bin Abhar, saya adalah Abdullah bin Abhar, inni qataltu dzal fujuri musfir, aku telah membunuh seorang yang durhaka kepada Rasulullah, yaitu musfir. Ahamtuhu bidarbi sayfi munkar, aku ayunkan pedangku untuk menebasnya karena ia adalah sesuatu yang munkar. Ladas safa wal marwati lamma tagha wastakbar, di keadaan di antara bukit Safa dan Marwah ketika tagha wastakbar, ia congkak dan ia sombong. Wa khalaqal haqqa wa qala munkar, dia yukhalif atau tidak menyetujui suatu kebenaran, menyampingkan suatu kebenaran dan berkata sesuatu kemungkaran. Bisyatmihi nabiyil mudhar, dengan menghina seorang nabi yang begitu suci. Wallahi, demi Allah, la abrihu hatta yunsara, aku tidak akan pernah tinggal diam untuk sampai aku menolong Muhammad. Wa yazdarul Islam hatta yuqirra, sampai Islam tersebar luas dan orang mau mengakuinya. Au yudhillu fihi kullaman takabbar, sampai orang-orang yang sombong itu dihinakan di dalamnya. Siapa mereka? Kullu Yahudiyyin wa man tanassara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Junudu Kisra wa muluku Kaisara, mereka adalah pasukan-pasukan Persia dan juga para raja-raja Romawi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu
Assalamualaikum warahmatullahi